kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'at pasti sesat, ikut ulama atau ikut nabi. Itu semuanya adalah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yulqiya baina yadayhi sajjadatahu illa waqta ada'is salati. Wa la yulqiyah, dan hendaknya seorang murid tidak menghampar baina yadaihi, di hadapan gurunya, sajjadatahu, akan sajadahnya, illa waqta ada'is salati, kecuali pada waktu menunaikan salat. Fa idza faragha yarfa'uha, fa idza faragha, lalu apabila telah selesai melaksanakan sholat, yarfa'uha, maka hendaknya mengangkat siapa murid kepada sajadahnya. Maksudnya di sini lanjutan dari pembahasan menghormati guru secara zahir. Kemarin sudah kita bahas menghormati guru secara zahir. Yang pertama, jangan sampai mendebat guru, apalagi sibuk memprotes guru dalam setiap permasalahan. Guru itu harus dihormati dalam segala hal. Ini bukan dalam ilmu syariat, tapi dalam ilmu ruhani. Kalau dalam ilmu fikih harus ada dialog, mujadalah. Karena untuk mengungkap atau menemukan sebuah kebenaran hukum itu harus ada bahsun, ada pembahasan. Yang sering diadakan bahsul masail kalau dalam ilmu fikih. Sehingga baik guru dengan murid kadang berdebat. Tidak boleh diam kalau dalam urusan hukum. Tapi kalau dalam urusan ilmu hati, seorang guru harus dihormati secara totalitas. Ini perbedaannya. Dan tuntutan bagi si murid harus menjaga kondisi hatinya, menjaga kondisi zahirnya terhadap guru dalam segala hal. Mun guruna helap, cek kempang pangloh, dia. Kalau tak mampu, nanti kata Imam Ghazali, mufarokoh saja dulu. Agar hati itu tidak tercemari oleh hal-hal yang tidak baik, su'ul adab kepada guru. Ini perlu dibedakan ya, antara belajar ilmu syariat dengan ilmu tasawuf. Selanjutnya, seorang murid jangan sampai menghampar sejadahnya di hadapan guru, kecuali pada waktu-waktu sholat saja. Biar tidak seolah-olah si murid ini menunjukkan sikap ahli ibadah.
Karena seorang pasien di hadapan dokter tidak sok tahu dengan menghamparkan obat-obatan di hadapan dokter itu sendiri. Karena dokter itu lebih tahu kapan waktunya bermunajat. Kira-kira seorang guru paham kapan waktunya bermunajat, kapan waktunya diam dulu. Ini guru rohani. Ada seseorang kadang menghadap kepada gurunya mengeluh tentang sholatnya atau ibadah yang tidak khusyuk. Akhirnya di-stop oleh gurunya. Vakum dulu. Makanya ada riyadhah tersendiri. Ini gambarannya sudah banyak. Masih ingat kan ceritanya Sunan Kalijogo ketika berguru kepada Sunan Bonang? Ini bukan berguru ilmu syariat, tapi berguru ilmu ruhani, ilmu tasawuf. Jadi diamnya Sunan Kalijogo di tepi kali itu adalah sebuah kevakuman. Artinya dalam diri ini harus ada kekosongan yang disebut dengan fatrah, masa kekosongan. Harus betul-betul vakum dulu, baru setelah itu gampang diisi. Agar tidak tercampur antara baik dan buruk. Kita tidak usah repot untuk menganalisa kok bisa begitu ya seorang guru kadang, ini guru gimana? Kita itu seringkali bertemu dengan hal-hal yang berbau oplosan. Sesuatu yang dioplos itu tidak baik. Jadi butuh sesuatu yang murni. Bahan bakar saja ketika dioplos ya tidak bagus ya kan seperti itu. Ngakunya pertamax tapi padahal pertalit. Ini bukan sindiran tapi fakta. Jamu oplosan itu juga tidak bagus, berdampak bahaya. Apalagi ketika rempah-rempahnya atau bahan-bahannya tidak tertakar secara sempurna. Makanya harus dikosongkan dulu. Kadang untuk menghilangkan sesuatu penyakit yang ada di dalam rohani, guru kadang bertindak demikian. Ada waktunya bermunajat, ada waktunya vakum. Kecuali kan di sini tidak sampai menghalangi guru itu untuk melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunat yang lainnya. Ketika berhadapan dengan guru, sejadah itu dilipat dulu. Kecuali ketika sudah mau sholat. Kalaupun itu sudah selesai sholat, diambil lagi sejadahnya. Ini diantara etikanya. Selanjutnya yang ketiga, wala yukthiru nawafilas salati bihadratihi. Ini diantara etikanya. Wala yukthiru, dan seorang murid jangan memperbanyak nawafilas salati terhadap melakukan sholat sunat bihadratihi, di hadapan guru. Agaya di hadapan guru. Karena percuma ketika sholatnya itu hampa, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi sholat itu semuanya serba dibimbing. Artinya seperti itu. Ketika baru guru merintahkan kamu sholat sunat, laksanakan. Pasti sholatnya itu dalam bimbingan. Jadi jangan ada inisiatif sendiri. Gimana ketika kita ke dokter, ketika belum waktunya minum obat, moro-moro minum obat TB. Oleh tak salah, bahkan overdosis. Bukan melarang memperbanyak sholat sunat, bukan. Agar sholatnya bahkan seluruh amaliyahnya itu berada dalam bimbingan guru. Karena guru paham. Makanya pentingnya mencari guru yang kamilun mukammal itu. Atau kamilun mukammil itu yang sempurna dan sangat sempurna, itu penting. Kamulat ahliyatuhu, yang sudah sempurna keahliannya. Karena paham ramuannya. Ini kapan waktunya sholat, kapan waktunya munajat, kapan. Wa ya'mala, dan yang keempat, wa ya'mala ma ya'muruhu asy-syaikhu minal amali biqadri wus'ihi wa taqatihi, dan melaksanakan ma terhadap apa-apa ya'muruhu asy-syaikhu minal amali, terhadap apa-apa yang telah diperintah oleh gurunya, minal amali, dari perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan,
biqadri wus'ihi wa taqatihi, sesuai dengan kadar kemampuan dan kesanggupannya. Amalkan saja. Ketika mungkin ada guru, kamu baca sholawat 1000 kali, baca sholawat 10.000 kali. Jangan sampai ditolak. Amalkan saja sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan. Ternyata kemampuannya hanya bisa 100, tidak apa-apa, amalkan. Yang penting tidak menyalahi perintah guru. Ini ada 4 tata cara menghormati guru secara zahir. Walaupun hati mungkin agak ngedumit, saya penting tak lontar secara lisan. Ikuti saja, baca apa yang menjadi perintah gurunya, laksanakan. Selanjutnya wa amma ihtiramul batini, adapun menghormati guru secara batin. Tadi secara zahir, sekarang secara batin. Fahuwa, yaitu anna kullama yasma'u wa yaqbalu minhu fil zahiri la yunkiruhu fil batini. Yaitu menerima dan mendengarkan secara zahir apa yang didengar dari guru, la yungkiruhu, tidak sampai mengingkari fil batini, secara batin. Menerima setiap apapun yang menjadi debuna guru, ucapan guru, bahkan apapun yang didengar dari guru itu harus diterima dan jangan sampai diingkari secara batin. Terima saja. Siap. Ini mengajarkan kepada kita betul-betul menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ciri-ciri sejatinya umat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah terungkap kalimat di dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na. Siap merengaki, wa ata'na, dan siap melaksanakan. Walaupun pada kenyataannya seringkali tak mampu melaksanakan. Sepenting siap, sami'na wa ata'na. Ini adalah aturan dari Allah yang luar biasa. Pokoknya umat Kanjeng Nabi Muhammad itu mampu tak mampu, yang penting terucap sami'na wa ata'na. Sami'na itu mendengarkan secara zahir, siap, engki. Wa ata'na itu melaksanakan secara batin, artinya tak sampai mengingkari, walaupun pada kenyataannya tak mampu melaksanakan. Siapa kira-kira yang mampu melaksanakan secara totalitas amaliyah Kanjeng Nabi? Tidak ada. Tapi ketika tidak ada satupun yang diingkari dari setiap amaliyah Kanjeng Nabi, walaupun kita sendiri tak melakukan, itu masih konsep umat sejati. Seperti contohnya, ba'da shaum, setelah berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, Rasulullah kan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ternyata kita enggak, tapi tak mengingkari itu. Oh, Rasulullah pernah laksanakan. Tidak sampai mengingkari, apalagi mencela. Ya, tak usah puasa. Kalau sampai mencela itu sudah ada perbedaan. Ada umat sejati, ada umat munafik. Itu perlu dipahami. Sepenting apapun yang menjadi perintah guru, jangan sampai diingkari. Mampu laksanakan, tak mampu disanggupi saja. Ini terkait ayat juga ada di Al-Quran. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini adalah satu anugerah dari Allah. Apa bentuk anugerah dari Allah itu? Qad ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah itu mengutus satu orang rasul, seorang rasul, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, min anfusihim, dari kalangan manusia sendiri, bukan dari kalangan malaikat, dari kalangan mereka. Sama, Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah jenis kita, sama-sama jenis manusia. Cuma Rasulullah kan yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu membacakan kepada kita, ya, kepada umatnya itu ayatihi, ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakkihim, dan menggodok kita, menyucikan umatnya. Kanjeng Nabi itu menggodok kita sebenarnya dengan segala macam banyak amaliyah itu, kita itu digodok.
yang mana yang mampu bisa diikuti oleh umatnya. Itu bentuk godokannya. Pada akhirnya walaupun ternyata tidak secara totalitas mampu dilaksanakan semua, walaupun hanya ada beberapa bagian kecil yang bisa dilaksanakan, tapi dengan penuh keyakinan dan hati tidak mengingkari terhadap apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, itu adalah umat yang berkualitas. Itu. Jadi wali-walina Allah nih, pas pun secara totalitas mulai dari apal Quran, kau apal Quran, pas sholat sampai sokona beraki pun juga. Hanya ada bagian-bagian kecil yang dilaksanakan tapi dengan hati kalimat sami'na wa ata'na. Itu bisa menjadi umat yang berkualitas. Sama. Khalifahnya Rasulullah, penggantinya Rasulullah itu ya guru-guru rohani itu, termasuk para ulama. Sehingga ada kalimat al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris kanjeng Nabi. Jadi yang memegang sanad-sanad ya, keilmuan itu ya diwariskan kepada para ulama oleh kanjeng Nabi. Jadi tak usah ada slogan ikut Rasulullah apa ikut ulama, tidak usah ada begitu. Karena kita sudah pahami ulama itu ya pewarisnya kanjeng Nabi. Ikut Imam Syafi'i atau ikut Rasulullah, ya Imam Syafi'i pewarisnya kok. Kita mau ikut Rasulullah ya kejauhan. Ranahnya sudah beda. Zamannya sudah jauh. Jadi cukup ikut kepada sesuatu pewarisnya kanjeng Nabi yang terdekat dengan kita. Jadi tak usah pas ada bentrokan atau ada bahasa provokatif ya, provokasi ya, ikut ulama atau ikut Nabi. Itu semuanya adalah pewaris-pewaris Nabi. Selama Al-Quran masih di dalam dadanya, selama Al-Quran masih diamalkannya, selama sunnah-sunnah Rasulullah masih dipegangnya, itulah pewaris Nabi. Terkait meramu bagaimana cara untuk mencapai kualitas-kualitas tertentu, itu adalah kreasi namanya. Dulu apel-apel di dokter itu enggak ada. Itu ramuan para dokter, para ilmuwan. Sebenarnya enggak ada. Apakah pil-pil itu termasuk bid'ah? Bukan. Itu kreasi. Apa enggak ada dalilnya? Ada. Man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang berkreasi dengan kreasi yang bagus, yang sekiranya membuat seseorang itu bersambung kepada Allah, asambung ke Rasulullah, itu falahu ajruhu. Maka si pembimbing, peramu, atau orang yang berkreasi seperti itu tetap akan mendapatkan pahala kreasinya dan juga mendapatkan pahala orang yang mengamalkan kreasinya itu. Tapi pas benih bukan karena tidak sesuai dengan amaliyah kanjeng Nabi dianggap bid'ah. Tidak seperti itu. Bid'ah itu berdefinisi. Jadi untuk memahami bid'ah itu perlu pemahaman definisi. Bukan langsung disodorkan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah pasti sesat. Tidak seperti itu. Apalagi secara grammarnya, secara gramatikanya, susun kalimatnya kullu itu tidak bermakna semuanya. Kullu di sini bermakna sebagian, tak sakabiannya. Ada di dalam Al-Quran bermakna kullu. Kullu syai'in setiap sesuatu diciptakan dari air, kata Allah itu. Di juz 17 apa bacanya itu? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in. Dan kami ciptakan, kata Allah, minal ma'i dari air kulla syai'in, semuanya. Kalau dimaknai kulla kan kullu kan? Kullu. Ini secara gramatika kita kaji dulu lah, paling tidak biar mampu memahami apa yang dimaksud oleh kanjeng Nabi. Ketika menganalisa setiap kalimat kanjeng Nabi, kok kamu lebih alim mana dengan kanjeng Nabi? Bukan begitu. Jangan sebentar-sebentar diadu dengan kanjeng Nabi. Allah itu mengajak makhluk-makhluknya untuk berpikir. Rasulullah juga demikian, memiliki misi-misi selain membimbing umat ke jalan Allah, juga mengajak umat untuk berpikir logis, untuk berpikir rasional.
Apa yang dimaksud ini? Kul waja'alna, dan kami jadikan minal ma'i, dari air, kulla syai'in, semuanya yang hidup. Semua yang hidup masa diciptakan dari air? Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya kan? Benih dari air malaikat. Berarti kulla di sana itu sebagian makhluk ada yang diciptakan dari air. Sedangkan malaikat, wah pengecualian, berarti malaikat dari cahaya. Jin dari apoy. Kan berarti kulla itu bukan semuanya sama. Kullu bid'atin, ada sebagian bid'ah, kreasi. Sesuatu yang diadakan itu dolalah, sesat. Jadi untuk memahami konsep-konsep seperti itu, biar tidak terjebak di sebuah kalimat atau bahasa. Sama ketika berguru, Rasulullah masa mengajarkan seperti ini dulu. Rasulullah mengajarkan harus tunduk secara totalitas begini. Rasulullah mungkin dulu tidak sama zamannya dengan sekarang. Kalau dulu, kenapa Rasulullah simpel-simpel saja? Karena yang didik orang-orang yang taat. Ketika sudah dapat hidayah, nurok kok, tak badana samangken. Mun samangken didik ki sulak-sulak ki. Banyak alasan ini itu dan semacamnya. Jadi butuh rasa simpati yang lebih tinggi, bagaimana betul-betul suka dan himmah menempuh jalan-jalan Allah Ta'ala. Dan agar suka dan mampu dan senang bagaimana menempuh jalannya Rasulullah. Jadi butuh bumbu-bumbu. Jadi bumbu itu dibutuhkan di dalam beberapa sarana penting. Agar orang itu betul-betul merasakan kenikmatan pada akhirnya. Ini pentingnya mengkaji dan berguru. Bukan hanya sekedar membaca. Ada orang alim, bukan hasil dari berguru, hasilnya baca. Itu tidak disebut alim namanya. Tapi sohafi, ahli membaca. Kalau bahasa sekarang kutu buku, itu sohafi namanya. Kalau yang alim-alim yang disebut alim itu keilmuannya hasil dari bertalaki kepada seorang guru. Betul-betul ketemu, berjumpa kepada guru. Lisan bil lisan, wajhun bil wajhi, wajah dengan wajah, qalbun bil qalbi, hati dengan hati. Jadi ada etikanya berguru itu untuk mencapai ilmu, karena sohafah bil musohafah, saling berpegangan tangan. Makanya untuk mendalami ilmu-ilmu tertentu, macam ilmu thariqah, ilmu tasawuf dan semacamnya, harus ada baiat. Baiat artinya apa? Mengambil sanad, bukan sebuah perjanjian. Sanad yang jalurnya dari si fulan sampai kepada para sahabat. Sahabat itu banyak. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ada Sayyidina Ibnu Abbas, dan semacamnya banyak. Ini jalurnya kemana? Nah, dari setiap sahabat itu sentralnya satu kepada Rasulullah. Jadi itu fungsinya baiat. Jadi untuk menyambung silsilah keguruan. Apalagi ilmu rohani penting. Bukan hanya sekedar mengikat zahir, tapi juga mengikat batin secara guruan yang bersambung batinnya itu kepada Rasulullah. Ini penting. Makanya di sini ketika seseorang dituntut untuk menghormati guru secara batin, yaitu ia mau mengambil, mendengarkan dan mengambil dari apa yang dikatakan guru itu secara zahir dan tidak mengingkari secara batin. La fi'lan wala qawlan, baik secara perilaku ataupun ucapan. Ketika melihat perilaku guru begini, ya sudah. Sami'na wa ta'na. Ketika melihat atau mendengar ucapan guru begini, tetap sami'na wa ta'na. Agar kita tidak terjebak dalam hawa nafsu sendiri. Agar tidak seperti Nabi Musa ketika berguru kepada Nabi Allah Khidir. Fi'lannya atau perbuatannya Nabi Khidir ketika diberikan tumpangan gratis, malah perahu itu dirusak. Nabi Musa yungkiruhu, mengingkari, kok begini perbuatannya ini,
dikasih tumpangan gratis kok malah mendolimi karena perahu yang bagus sudah rapi dirusak. Selanjutnya ketika berjalan lagi ketemu dengan anak kecil, kok tiba-tiba dipanggil le rene cekel 4 wasenan ya. Falaqiya gulaman faqatalah, ketemu dengan anak kecil faqatalah, lalu Khidir pun membunuhnya. Nabi Musa karena mengingkari secara perbuatannya Khidir, ya Nabi Khidir itu terlontar sebuah ucapan, aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Masa kamu tega membunuh anak kecil yang tidak memiliki dosa? Laqad ji'ta syai'an nukra. Anda ini melakukan sesuatu yang sangat fatal secara hukum syariat. Akhirnya Nabi Khidir waktu itu simple, enjoy. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Saya kan sudah bilang sama kamu, innaka lan tastati'a, kamu itu tidak akan mampu bersabar ketika berguru kepadaku atau menemani perjalananku. Tak sabar. Karena antara logika ketika melihat seperti itu tak duga. Logika itu pahamnya ilmu syariat. Sedangkan rohani itu ilmu hakikat. Ada apa? Makanya ketika sudah saya kasih trik ini, ketika bertemu dengan orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf, taruh logika, pakai kalimat hati, dengarkan. Ketika berbicara dengan orang-orang syariat, kesampingkan hati, nekuk pulpen, buku, toles, itu rumusan hukum. Tapi mau ketemu ke orang tasawuf, taruh buku, taruh pulpen, medem, renungkan kalimat-kalimat itu. Artinya butuh penjiwaan. Akhirnya Nabi Musa, 2 kali saya melakukan kesalahan. Akhirnya berkata, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Ya sudah, mohon maaf, kali ini mohon maaf. Tapi jika masih bertanya in sa'altan, in sa'ana apa? Qala in sa'altuka, jika saya masih bertanya kepadamu ansaiin tentang suatu problema, permasalahan habis ini, fala tusahibni. Maka jangan engkau lagi menjadikan saya itu sebagai kawan. Atau jangan jadikan saya sebagai murid sudah. Qad balauta min ladunni udhra. Karena engkau 2 kali sudah memberikan toleransi kepada saya. Ketika saya bertanya, sampai kan diberi tumpangan kapal, kok malah dirusak? Sudah, habis itu saya minta maaf, dimaafkan. Kedua kalinya ketika bertemu anak kecil dibunuh. Saya tanya lagi, komplain lagi. Anda masih memaafkan? Kalau 3 kali sudah, karena sudah 2 kali saya diberi toleransi oleh Anda. Berarti jiwa saya itu tak mampu menganalisa apa yang Anda lakukan. Makanya di sini Imam Ghazali memberikan pandangan qaulan wa fi'lan. Seorang murid harus menerima ucapan guru secara zahir dan tidak mengingkari secara batin, baik secara perbuatan ataupun ucapan. Penting. Mangari ya tang guru, nengen. Cak tafsirnya tibi. Pada akhirnya akan ada tafsirannya. Mana guru ke kiasat tak kena mampu tempat. On kiasat kan langsung ya begitu saja. Kalau mendidik seorang santri, saya kasukan ini kiasat memang tidak menjadi mursyid. Tak mursyid secara umum. Tapi ketika kiasat kasokan mendidik seorang santri, dididik sedemikian rupa dengan gaya-gaya khasnya Kiai As'ad. Tidak banyak tanya mau ketemu kau orang. Biarkan si guru sendiri yang menjelaskan. Pada akhirnya akan ada jawaban. Akhirnya ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir ataya ahla qaryah, datang ke suatu perkampungan, suatu kampung, satu desa. Istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma. Istat'ama, meminta makanan ini. Karena perbekalan sudah habis, akhirnya masuk ke kampung Banyu Putih. Kira-kira perandaiannya begitulah. Ke kampung Banyu Putih, ke warganya minta makanan, minta jamuan. Fa'abau, lalu si
penduduk kampung ini menolak ayyudhaifuhuma untuk menjamu mereka berdua. Ketika ditolak, tidak mau penduduk kampung, kok tiba-tiba Nabi Khidir ini mengetahui ada rumah yang mau roboh. Lalu Nabi Khidir tanpa diminta, tanpa ada yang nyuruh, malah langsung merehab rumah tersebut. Nabi Musa bingung, cek tadi saya nyuruh. Cek tadi saya minta. Mak murah-murah elakoni. Akhirnya ngucap boleh Nabi Musa. Cak sing rampian minta bojoran kan nyaman. Akhirnya Nabi Khidir mengambil keputusan akhir karena sudah 3 kali. Hadza firaqu baini wa bainik, ya sudah. Berarti ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu. Ini sudah kalimatnya kan seperti itu, dan qala hadza firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan, sudah waktunya, berarti 3 kali sudah gagal. Ini sesuai permintaanmu sendiri loh tadi. Tapi Nabi Khidir tidak berpangku tangan begitu saja, sekedar hanya berpisah, menyelesaikan sebuah suhbah, pertemanan atau saling bertukar keilmuan. Apa bekalnya Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Sa'unabbi'uka, tenang, sini akan saya jelaskan kepadamu. Bita'wili, tentang tafsir-tafsir kejadian-kejadian malam tastati alaihi sabra, yang sesuatu tidak kamu bisa bersabar di dalamnya. Makanya orang jauhnya atanya, ini urusan batin. Tapi mun urusan hukum fikih silahkan bertanya sepuas mungkin. Jelas sakit itu sampai amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahu maliku ya'khudhu kulla safinatin wasba. Itu yang perahu itu di sana di pelabuhan, seandainya dari Cengkar ke Kaliangat ya. Di sana di Kaliangat itu ada raja yang zalim yang akan memungut pajak secara berlebihan terhadap perahu-perahu yang bagus. Mun bagus nih kan. Makanya erosak begula. Malah tak kalah Pak. Oh cukup, berarti laju berarti. Berarti dianggap pemain lama ya, seperti itu. Selanjutnya wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Sedangkan anak kecil yang saya bunuh itu kedua orang tuanya itu mu'minaini, orang mukmin. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Saya takut, kata Nabi Khidir itu. Kalimatnya di sini pakai fa khashina. Jamak mutakallim ma'al ghair. Pakai bahasa kami. Padahal yang melakukan Nabi Khidir sendiri. Harusnya kalimatnya fakhoshitu, saya takut pribadi. Tapi di sini fakhoshina, kami takut. Itu berarti ada ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah dari Allah sehingga Nabi Khidir mampu memahami keadaan di masa yang akan datang. Kan setiap nabi dapat wahyu. Fakhoshina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Saya takut si anak ini kelak akan mengintimidasi kepada kedua orang tuanya gara-gara kekafirannya. Artinya itu masa depannya si anak itu sudah ketahuan. Oh deki muntilah raja dati anak si Cengkal. Tak soleh sama sekali, durhaka kepada orang tuanya, bahkan berani mengintimidasi kepada kedua orang tuanya. Akhirnya dibunuh. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairun minhu zakatan wa aqraba rahmah. Dengan harapan Allah akan memberikan keturunan yang lain lagi yang memiliki nilai kesolehan yang tidak dimiliki oleh anak yang sebelumnya ini. Ternyata itu betul semua. Wa ammal jidar. Nah, yang ketiga ini terkait rumah yang saya bangun itu, fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Itu sebenarnya milik 2 anak yatim. Sudah hendak ada bapaknya, sudah hendak ada ibunya, sudah hendak ada saudara. Rumahnya itu mau roboh. Akhirnya saya betulkan. Kenapa? Wa kana tahtahuma kanzul. Wa kana abuhuma salihah. Dan di dalam rumahnya itu ada
harta bendanya. Ada harta warisan. Karena roboh ya tak kira nyangka kan cak edelum pada harta kekayaan. Jadi ketika dibangun oleh Nabi Khidir, direhab kembali, ya, harapannya si dua anak yatim ini kembali menempati rumah itu dan hidup sebagaimana layaknya. Wa kana abuhuma sholihah, dan kebetulan kata Nabi Khidir, abuhuma, kedua orang tuanya si anak yatim ini, sholihah, adalah orang soleh. Akhirnya sudah dijelaskan apa? Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Itulah penakwilan, keterangan atau penjelasan yang kamu tidak bisa bersabar menjalaninya. Artinya ada orang-orang tertentu yang pandangannya itu jauh ke depan, melampaui pandangan kita. Bahkan ada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah pandangannya tembus ke langit daripada pandangan kita yang hanya tembus sejauh mata memandang. Ada bahkan orang-orang seeka sokane ya Allah yang disenangi oleh Allah dan diizini oleh Allah menembus hati kita. Makanya kenapa ketika bertemu dengan orang-orang alim, orang wali itu harus menjaga kondisi hati daripada hanya sekedar menjaga kondisi zahir. Ajaga hati ini kan repot. Mungkin pernah ajaga zahir ini kan bisa dibuat-buat. Duduk kan? Iya, sok sopan tapi hatinya menggerutu. Tidak bisa menjaga etika hatinya. Bodoh orang yang banyak. Termasuk kita sudah. Pan masopan gawe. Tapi yang dalam hati ternyata ada rasa dengki, etika-etika atau akhlak-akhlak mazmumah yang tercela. Perlu diingat, orang yang dikasih karatu ke Allah, orang yang sesema dengan Allah, bukan karena banyaknya nilai ibadahnya, bukan karena banyaknya puasanya, bukan karena banyaknya amalan-amalan sunnahnya, tapi ketika orang itu bermujahadah, berjuang melawan keburukan-burukan hatinya, dijaga. Tidak usah terlalu jauh kita menalar semua itu. Ketika bertemu dengan orang yang memiliki masalah dengan kita, hati pasti tepat. Pernah bermusuhan kepada kita, pernah nyalai kita, hati kita langsung berbicara, akuli. Nah, orang sekarang ke Allah nikah. Bahkan ketika bertemu dengan orang-orang yang mencaci kita itu, hatinya itu masih hilim, masih sabar, tetap tidak ada bisikan-bisikan atau perilaku-perilaku yang mengatakan bahwa itu adalah musuhnya. Tidak ada. Itu luar biasa, itu yang mudah cepat kepada Allah. Makanya guru itu mendidik seperti itu, agar bagaimana hati ini menjadi tunduk, betul-betul taat kepada Allah Ta'ala. Selain daripada itu, kenapa kok tidak boleh mengingkari sikapnya guru? Li'alla yattasima bin nifaqi, agar si guru tidak menandai murid ini sebagai orang munafik. Artinya ketika panmasopan ada guru yang ainul basirahnya sudah luar biasa, yang mata hatinya sudah tajam, panmasopan temu wakun atena temu. Sering kita ketemukan orang-orang seperti itu. Kadang tak temui sekali bi guru wasena, gara-gara kondisi hati padahal duduknya wah sudah panmasopan. Kadang pun ketemu ke orang sejadab, ate nanti kata tepat tiga, aduh banyak cerita seperti itu. Saya pernah bertemu dengan seorang guru yang sedemikian, langsung mengatakan, tapi pakai bahasa kinayah, bahasa persemun, bahasa sindiran. Sampean itu cangkirnya pecah, ganti cangkir. Apa bahasa cangkir kalau bukan hati? Karena tempat untuk menampung sesuatu yang terbaik adalah
adalah hati, bukan pikiran. Pernah bertemu dengan orang seperti itu. Dan kebetulan orang itu langsung ngaku bahwa kondisi hatinya begini-begini. Pengakuan. Itu orang-orang yang dianugerahi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa illam yastati yatruk suhbatahu ila aywafiqah batinuhu zahirahu. Jika tidak mampu mendampingi guru seperti itu, artinya melihat perilaku guru atau ucapan guru yang serba nyeleneh, yang secara logika itu tak bisa diterima logika lah kiranya. Jika tak mampu seperti itu, yatruk suhbatahu, maka tinggalkan saja guru itu tanpa harus ada cacian ya. Cak boreng dulu, cak guru dulu, cak nyabis we, cak nyabis tak nyaman. Deki muntilo nyabis, ya mangari ya cak nakiai mangari ya. Cak nawoli mangari ya. Wah, itu fatal. Ila aywafiqa batinuhu zahirahu. Sampai si murid ini siap atau selaras. Yuwafiqah selaras. Batinuhu, batinnya si murid, zahirahu dengan zahirnya si murid. Artinya ketika berguru kepada seseorang, zahirnya itu bersikap sopan, hatinya juga bersikap sopan. Sudah. Ketika sudah sanggup selaras seperti itu, boleh ngaji. Kira no macam dulu. Tak nyaman. Daripada hati itu sudah memiliki bisikan-bisikan suudzon terhadap guru. Itu berpengaruh. Selanjutnya, wa yahtariza an mujalasatihi sahibis su'i. Dan hendaknya si murid ini menjaga diri an mujalasatihi sahibis su'i, dari duduk-duduk berkumpul dengan teman-teman yang memiliki karakter buruk. Menjauhi teman-teman yang tidak baik. Ampo nyatoran orang lain, ampo ngajak kepada hal-hal yang tidak baik, hendaknya dijauhi dulu. Itu karena posisi pelatihan itu harus seperti itu. Sama halnya ketika orang itu sakit, diabetes umpamanya lah. Maka si dokter akan mengatakan jangan makan nasi putih dulu, Pak. Karena ketika anggaplah nasi putih itu sahibus su', teman yang bisa berdampak tidak baik kepada kesehatannya. Ketika sembuh ya terserah nanti. Ketika kondisi jiwanya sudah kuat, fokus kepada satu tujuan, ridha Allah umpamanya, atau ridha Rasul, hanya untuk mencapai ridhonya Kanjeng Nabi dan ridhonya Allah. Silahkan, mau berteman dengan siapa silahkan. Karena hatinya itu sudah mampu membentengi dari itu semua. Teka kumpul lebih pemabuk, tak kira norok mabuk. Teka kumpul lebih tokan ngatu ajam, tak kira norok ngatu ajam. Teka kumpul lebih penjudi, tak kira norok judi. Itu ketika hatinya, kondisi jiwanya, batinnya sudah stabil. Kan kalau kita itu masih belum stabil kondisi jiwa kita. Karena nafsunya masih nafsul lawamah. Mungkin setiap orang sudah bisa naik level dari nafsul ammarah ke nafsul lawamah. Itu tingkatan kedua. Tingkatan pertama nafsul lawamah, nafsul ammarah, tingkatan kedua itu nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu 50-50 ya. Kadang bagus, kadang juga lawamah nih. Dong condongan kok. Boda angin dak wara norok wara, boda angin dak temor norok temor. Jadi tidak punya pendirian karena belum mutmain, belum anteng jiwanya itu masih. Gempang rok tanoro. Pertama nak Anda tahu ingin ya, tanya mabuk, tahu leh. Tapi bita-bitan nyoba aku nih. Itu sudah mencos, main domino, judi. Wah. Nah, 1000 ya, coba ya. 1000 itu masih kondisi nafsul lawamah. Nanti akan naik peringkat lagi kepada nafsul mulhamah. Nafsu-nafsu yang sudah memiliki inspirasi ketuhanan. Berhasil mengalahkan nafsul ammarah, akan dihadapkan kepada nafsul lawamah. 50-50. Goncang.
berhasil mengalahkan itu semua, akan naik level mendapatkan nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah ini mendapatkan konspirasi terus. Tapi jangan sampai tertipu di sini. Karena sifatnya masih hissiyah, perasaan. Ketika sudah tertipu di sini, bisikan jin, bisikan setan dikira bisikan Tuhan. Karena ini nafsu itu menyerap dari hal-hal yang di luar logikanya manusia. Serapannya adalah serapan spiritual, mistis, mulhamah. Ada bisikannya Allah ditampung, ada bisikan jin juga tertampung. Nah, makanya di sini ketika sudah tertipu, ini yang repot. Banyak orang yang gagal, atau bahkan gagalnya bukan karena terkonspirasi dari dua jalur. Memang tetap jalurnya jalur ketuhanan, inspirasinya, tapi dipakai untuk menjadi perdukunan, gagal. Kalau nggak bisa nepek-nepek, nah mereka hisi apa? Kan bisa nepek-nepek karena alamnya sudah kadang masuk alam malakut, alam-alam malaikat. Karena yang menyampaikan ilham itu malaikatul muqarrabin, malaikat-malaikat terdekat, malaikat Jibril, kan? Inspirasi abri ilham. Keniko lakukan sih nepek waseran tak ada. Ampun dengan dia. Perjalanannya masih panjang. Nah, dari nafsul mulhamah ketika mampu menyaring mana yang bisikan Tuhan atau bisikan setan, baru setelah itu masuk ke nafsu yang keempat, nafsul mutmainnah, tenang itu sudah. Artinya memiliki patokan, tenang, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kelima, nafsu radiyah. Setelah tenang, baru masuk nafsu radiyah, yang senantiasa rela terhadap ketentuan Allah sudah. Selain tenang, pas ridha, kone pasoki, alhamdulillah, pemesken tak masalah, cale no problem, ya yalem ya, tak masalah. Sudah, yang penting radiyah saja sudah. Mau diapakan saya sudah terserah. Jadi tidak menjadi pohon lagi, tapi menjadi rumput. Walaupun diterpa angin, kemana arahnya angin, tak sampai mematahkan ranting. Mun lawama condongnya itu bukan condong secara rumput, tapi condong secara pohon. Ketika ada angin topan, selpat. Tapi kalau nafsu radiyah itu ridhonya laksana rumput. Sehebat apapun angin berhembus, dia tidak akan pernah patah dari pohonnya. Bahkan setinggi apapun dia menempati, tidak akan pernah jumawa di dalam dirinya. Radiyah. Baru setelah itu, ini sudah nafsu-nafsu enak, mulai dari nafsu mutmainnah, sudah nafsu-nafsu enak sudah. Kan nafsu mutmainnah itu syukur luar biasa. Apa boleh takir nafsu radiyah. Ejale orang, ekale buri orang, eka benci orang, tak masalah. Ada benci nasa kali, tak ada ingin membalas untuk membenci orang lain, tak ada. Tak benci. Ejale wah, tak ada. Masa bodoh. Saya penting tujuannya Allah Ta'ala. Akhirnya yang terakhir nafsul kamilah, nafsu yang sempurna sudah itu. Nafsu sempurna itu ya hanya dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah sandi nafsul kamilah nih kan. Saya yang ada ke nafsul mutmainnah pun luar biasa, anteng pun, nyaman pun, tenang. Ipa miskin bi Allah tenang, ipa soki bi Allah tenang. Ipa apes bi Allah tenang. Wangak nikah bi Allah kita tenang. Walaupun masih ada peringkat yang lebih tinggi. Nikah luar biasa. Akhirnya harapannya berguru itu seperti itu, dan menjauhi teman-teman yang buruk itu tujuannya seperti itu. Selain daripada menjaga diri dari teman-teman yang buruk, tujuannya apa? Liyaksura wilayata syayatinal jinni wal insi an sahni qalbihi
untuk mempersempit wilayat syayatinal jinni wal insi. Apa ini? Kekuasaan-kekuasaan setan atau godaan-godaan setan dan godaan-godaan jin dan juga godaan-godaan manusia. Ansahni qalbihi, agar tidak mencemari kepada pinggan hati. Ate ini kan laksana piring. Untuk mencapai kenikmatan sempurna yang terisi di piring itu, otomatis piringnya harus bersih. Sampian mau makan ayam bakar sekalipun, makanan-makanan yang lezat sekalipun, tapi ketika piringnya kotor itu tak ada kenikmatan di dalamnya. Agar hati itu bersih, ya, jangan cabi sesuatu yang tidak baik. Meletak norok kedah ini. Akhirnya apa manfaat terindahnya? Ketika piring bersih, makanan sesederhana apapun akan tetap terasa nikmat ketika wadahnya bersih. Sebaliknya, senikmat apapun, selezat apapun makanan itu, semewah apapun makanan itu, ketika piringnya kotor pun tidak ada rasa kenikmatan di dalamnya. Nikah. Wa ala kulli halin yakhtaru, dan hendaknya bagi murid ini kulli halin, untuk setiap keadaan, yakhtarul faqra al ghina, memilih kondisi sengsara. Faqra itu maksudnya fakir, tak ambisi dunia dulu, sudah lebih memilih hidup sederhana saja, adal ghina, daripada berkaya atau berkecukupan. Karena ini menjadi motivasi riyadhatun nafsiyah, menjadi motivasi untuk melatih diri sendiri. Karena kalau kehidupan itu serba kekurangan, itu bisa ditambah dengan niat riyadhah, puasa bersama jemaah. Monsoki, kecek-kecek melia biryani. Walaupun biryaninya tidak keturutan kemarin ya, teman-teman untuk pengajian ya. Urunan lah. Ketika penutupan acara kegiatan, beli biryani. Tapi ini luar biasa. Artinya memilih jalan fakir daripada jalan kaya. Tujuannya apa? Agar orang itu serta-merta dan terbiasa menerima nikmat Allah itu dengan rasa syukur sesedikit apapun. Kalau orang itu terbiasa tercukupi, itu rasa syukurnya biasanya kurang. Kecuali ketika dia masih dalam kondisi serba berkekurangan tapi masih bersyukur, itu akan terbawa rasa syukur itu sampai ketika dia sering sudah berkecukupan. Mun nyokore sesakone, pasti lebur nyokore sebenarnya. Sabalika man lam yashkur bil qalil lam yashkur bil katsir. Barang siapa, kata Rasulullah, yang tidak pernah mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan pernah diberikan kemampuan oleh Allah untuk mensyukuri sesuatu yang banyak. Maka bersyukur itu jangan nunggu yang banyak dulu. Bersyukur itu harus dari sedikit dulu. Ini pentingnya di antara beberapa etika menjaga rasa atau sebuah etika terhadap guru, baik secara zahir ataupun secara batin. Bagaimana rata guru atenika? Aturannya banyak. Mun guru fikih pokok ngaji. Teka debat baik guru tak masalah. Bahkan Imam Syafi'i debat baik Imam Malik sudah biasa. Imam Syafi'i debat bareng salah satu muridnya, pernah kita ngobrol di sana. Ya sudah biasa. Takur mak boleh santri nang ngosok ke Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i dengan rela hati mendatangi rumah santrinya itu. Kata Imam Syafi'i, ngayomi santrinya. Kita itu dipersatukan oleh beribu-ribu masalah, masa kita berpisah hanya karena satu masalah kan? Kita selama ini dipersatukan oleh beribu-ribu masalah. Tapi kenapa kok sekarang dipisahkan hanya karena satu masalah? Itu berarti di dalam hati masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya semoga
di akhir zaman ini kita masih dipertemukan dengan guru-guru yang mampu membimbing rohani kita. Sehingga kita betul-betul menjadi umat Kanjeng Nabi yang istimewa. Yang masuk dalam firman-Nya Allah, khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baiknya umat yang dimunculkan di akhir zaman. Karena nasnya masih ada di Al-Quran. Cuma manusianya yang mau istimewa tidak. Dan semoga Allah tetap membimbing zahir batin kita menjadi pribadi yang istiqomah, bukan menjadi pribadi yang mulia. Kita cari istiqomahnya dulu, karena lewat istiqomah itu insya Allah akan diangkat oleh Allah menjadi derajat yang mulia. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Thumma i'lam anna at-tasawwufa lahu khaslatani wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلام لو كان يبر الحنان كنت قلت إني بحبك من زمان. الكلام لو كان يبر الحنان